hari ini. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah ya sayang. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Opening pray. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Thank you, God the Almighty, for gathering all of us here. Bless and protect us, reserve, listen well, and worthy well. Amin. Nah, coba perhatikan sayang, Miss Agi sedang berada di mana ya? Iya, benar. Miss Agi sedang berada di jalan raya. Nah, pada saat di jalan raya, kita harus memperhatikan keselamatan kita ya, sayang. Nah, maka dari itu ada yang disebut dengan aturan di perjalanan dan ada juga aturan di rumah. Nah, itu sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tema 8 tentang keselamatan di rumah dan di perjalanan. Contoh-contoh keselamatan di rumah. Nah, contohnya antara lain yaitu merapikan dokumen keluarga. Hati-hati dalam membantu ibu memotong sesuatu. Contohnya ketika kita memotong makanan menggunakan pisau, gunting, dan lainnya, mohon berhati-hati karena kalau tidak berhati-hati dapat melukai tangan kita. Selanjutnya yaitu hati-hati membersihkan rumah, bermain di halaman rumah dengan hati-hati, lalu menghindari tempat yang becek ketika bermain, tidak memanjat ketika bermain, dan tidak menggunakan benda tajam ketika bermain. Nah, ini adalah contoh-contoh dari keselamatan di rumah ya sayang. Jenis-jenis dokumen keluarga. Nah, tadi sebelumnya Miss Agi sudah sebutkan bahwa keselamatan di rumah itu antara lain menjaga atau merapikan dokumen keluarga. Nah, apa saja dokumen keluarga itu? Nah, dokumen keluarga antara lain yaitu ada ijazah, KTP atau kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan kartu pelajar. Nah, ini disebut dengan dokumen keluarga. Kita harus menyimpan dokumen berharga di tempat yang aman, seperti di lemari, tas, ataupun di brankas. Dokumen keluarga harus disimpan dengan rapi agar tidak hilang, tidak rusak, dan tidak dimakan tikus atau kecoa. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari huruf kapital atau huruf besar. Nah, sebelumnya Anda sudah belajar juga mengenai huruf besar atau huruf kapital. Huruf kapital digunakan ketika awal kalimat, setelah titik, nama orang, nama Tuhan, dan nama merek. Sebelum makan, kita harus berdoa kepada Tuhan. Nah, perhatikan sayang, kalimat berikut terdapat huruf kapital ya sayang. Nah, huruf S pada kata sebelum dan huruf T pada kata Tuhan adalah huruf kapital. Ya, sebelum makan itu merupakan awal kalimat dan Tuhan itu adalah nama Tuhan. Jadi harus diawali dengan huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama di awal sebuah kalimat. Nah, huruf kapital juga digunakan saat menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Contohnya yaitu, sebelum belajar, kita sebaiknya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Tuhan itu adalah nama Tuhan dan Yang Maha Esa adalah kata ganti Tuhan. Jadi, Tuhan Yang Maha Esa harus menggunakan atau harus diawali dengan huruf kapital ya sayang. Selanjutnya yaitu berdoalah kepada Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, siapa Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Iya, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang adalah Allah ya sayang. Jadi itu merupakan contoh dari kata ganti Tuhan, harus diawali dengan huruf kapital. Jenis-jenis tanda baca. Nah, jenis-jenis tanda baca antara lain yang pertama yaitu titik,
Digunakan pada akhir kalimat yang berarti harus berhenti. Kemudian tanda baca berikutnya yaitu ada koma, digunakan di tengah kalimat yang berarti kita berhenti sebentar. Lalu ada tanda tanya. Tanda tanya yaitu digunakan setelah kalimat tanya. Tanda baca berikutnya tanda seru. Tanda seru digunakan setelah pemberitahuan atau kalimat perintah. Lalu ada tanda buka dan tutup kurung. Digunakan untuk memberitahu makna atau arti sebuah kata. Dan ada tanda petik atau tanda koma di atas itu sayang. Nah, itu digunakan di awal dan di akhir kalimat percakapan. Kalimat tanya. Kalimat tanya adalah biasanya kita gunakan ketika kita ingin bertanya sesuatu. Bertanya harus dilakukan dengan sopan dan tidak membentak. Kata-kata yang bisa kita gunakan ketika membuat kalimat pertanyaan atau biasa kita sebut dengan kata tanya, yaitu antara lain ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, ada 6 kata tanya ya sayang. Kalimat pemberitahuan. Nah, kalimat pemberitahuan kita gunakan ketika kita ingin memberitahu sesuatu kepada orang lain. Next. Kalimat perintah yaitu kita gunakan ketika kita memberi perintah kepada orang lain. Nah, kalimat perintah juga disampaikan dengan lembut dan sopan agar orang lain tidak tersinggung atau sedih kepada kita. Contoh-contoh keselamatan ketika di dalam perjalanan, yaitu menggunakan helm ketika berkendara, melewati zebra cross ketika ingin menyeberang, menggunakan safety belt bagi pengguna mobil, dan menggunakan jembatan penyeberangan. Nah, sekarang Ananda sudah tahu ya tentang aturan keselamatan di perjalanan dan di rumah. Nah, pada saat di perjalanan sangat banyak atau beragam ciri fisik, suku, agama, dan lain-lainnya. Nah, walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu ya sayang. Nah, ini disebut dengan persatuan dalam keberagaman. Nah, apa saja ya yang disebut dengan persatuan dalam keberagaman? Berikut penjelasannya. Persatuan dalam keberagaman. Perbedaan terdapat di sekitar kita. Misalnya, perbedaan agama, asal daerah, suku bangsa, dan adat istiadat. Perbedaan tersebut menjadikan bangsa Indonesia memiliki keberagaman. Meskipun terdapat perbedaan, persatuan harus tetap dijaga. Sikap saling menghargai dan saling menghormati antar teman harus dipelihara agar terwujud persatuan. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, antara lain yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sikap yang harus kita lakukan terhadap teman yang berbeda agama adalah menghormati dan menghargai, tidak mengganggu mereka saat beribadah, tidak bertengkar dengan mereka, dan tidak mengejek Tuhan mereka. Nah, berikut adalah suku-suku dan daerah yang ada di Indonesia. Nah, Anda bisa baca sendiri ya sayang. Berikut sukunya beserta daerah-daerahnya. Oke, next. Sikap yang harus kita lakukan kepada teman yang berbeda suku dan asal daerah dari kita yaitu tidak mengejek, saling menghormati dan menghargai, dan tidak memilih-milih teman. Aturan yang berlaku di rumah antara lain yaitu mendengarkan perintah ayah dan ibu, membersihkan tempat tidur sendiri, sholat tepat waktu, makan tepat waktu, bermain dengan hati-hati, dan tidak mengganggu adik ketika bermain. Manfaat mengikuti peraturan di rumah, yaitu disayang orang tua, tidak terluka ketika bermain, tidak sakit perut jika makan tepat waktu,
menjadi anak yang soleh dan soleha jika sholat tepat waktu. Aturan dalam perjalanan. Nah, apa saja aturan di dalam perjalanan? Nah, berikut contoh-contohnya. Yaitu yang pertama ada menggunakan sabuk pengaman bagi pengguna mobil, lalu menggunakan helm bagi pengguna sepeda motor, menggunakan jembatan penyeberangan ketika ingin menyeberang, melewati zebra cross ketika ingin menyeberang. Jadi pilihannya ada dua ya sayang. Apabila Ananda Miss Agi ingin menyeberang, apabila ada zebra cross maka anak Miss Agi menggunakan zebra cross. Tapi kalau ada jembatan penyeberangan boleh menggunakan jembatan penyeberangan. Jadi menyeberang itu sesuai dengan tempatnya ya sayang. Tidak boleh langsung nyeberang saja, itu akan membahayakan kita ya. Dan selanjutnya yaitu berhenti sebelum garis marka bagi pengendara yang berhenti di lampu merah. Nah, coba nanti ya Ananda ketika berjalan menggunakan sepeda motor atau menggunakan mobil, coba Ananda perhatikan di lampu merah itu biasanya ada garis putus-putus. Nah, Ananda itu disebut dengan garis marka ya. Jadi pada pengguna sepeda motor atau mobil itu harus berhenti sebelum garis marka tersebut. Nah, Ananda Miss Agi belum bisa ya menggunakan sepeda motor karena masih kecil. Manfaat mengikuti peraturan di perjalanan. Yang pertama yaitu manfaatnya terhindar dari kecelakaan lalu lintas dan merasa aman dan nyaman selama berkendara atau selama di dalam perjalanan. Pada video sebelumnya, Ananda sudah belajar tentang aturan keselamatan di perjalanan. Di perjalanan maksudnya di sini yaitu jalan raya ya sayang. Nah, jalan raya ini terdapat di daratan atau di air ya? Iya benar, jalan raya itu terdapat di darat. Nah, di darat itu banyak permainan yang bisa kita mainkan ya sayang. Nah, permainan ini bukan hanya bisa dilakukan di darat, tapi juga bisa dimainkan di air. Nah, apa saja ya sayang contoh olahraga atau permainan yang dapat dimainkan di darat atau di laut? Ananda sudah tahu? Nah, kalau belum, berikut penjelasannya. Perhatikan ya sayang. Contoh permainan olahraga yang dilakukan di darat, yaitu antara lain ada bermain kucing jongkok, bermain kucing dan tikus, dan bermain kejar-kejaran. Sedangkan contoh permainan olahraga yang dilakukan di air, contohnya yaitu ada bermain penguin dan singa laut, bermain pushball, bermain pipa sumur, bermain estafet air, dan bermain melempar bola di air. Peraturan ketika berolahraga yaitu menggunakan pakaian olahraga, menggunakan sepatu, melakukan pemanasan, tidak mendorong teman, dan mendengarkan petunjuk guru. Manfaat melakukan olahraga yaitu badan menjadi sehat, menjaga kebersamaan dan kerukunan, otot menjadi lentur dan tidak kaku. Nah, akibat jika tidak olahraga, ini kebalikannya ya sayang, yaitu mudah sakit, tubuh menjadi kaku, dan perut menjadi gendut. Mempimpa dilakukan sebelum memulai permainan agar tidak terjadi pertengkaran ketika bermain. Nah, ini biasanya sering kita lakukan ya nak sebelum kita melakukan permainan. Jadi home pimpa terlebih dahulu. Kalau dia lebih dari 2 yaitu home pimpa. Tapi kalau bermainnya cuma 2 orang kita menggunakan yang namanya suite ya. Bermain harus sportif. Nah, sportif itu artinya bermainnya tidak boleh curang dan harus adil. Nah, apa saja contoh kendaraan yang ada di jalan raya atau di perjalanan? Ya, ada mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Nah, ternyata kita bisa membuat hiasan yang berbentuk mobil. Nah, bagaimana caranya? Berikut penjelasannya. Membuat hiasan kelinci. Hiasan biasanya digunakan untuk memperindah ruangan. Nah, membuat hiasan kelinci sangatlah mudah. Kita bisa membuat kreasi dari kertas warna. Nah, alat-alatnya atau bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu kertas warna hitam dan putih, kertas gambar, lem, penjepit,
pensil, gunting, dan spidol. Nah, berikut adalah langkah-langkah atau cara membuatnya sayang. Dengan yang pertama yaitu buatlah pola lingkaran bentuk bagian kepala, badan, hidung, mata, telinga, ekor, tangan, dan pola kaki. Langkah kedua yaitu tempelkan semua bagian sesuai dengan pola, dan yang langkah ketiga kemudian tempelkan penjepit. Tunggu hingga lem mengering dan siap untuk dijadikan hiasan ruangan. Nah, membuat hiasan mobil. Di Indonesia cukup banyak ditemui berbagai bentuk mobil lalu lalang di jalan raya. Kita bisa mengkreasikan bentuk mobil ke dalam hiasan ruangan. Nah, berikut adalah contohnya ya sayang. Nah, alat-alat atau bahan-bahan yang diperlukan yaitu kertas origami, kertas gambar, lem, tali, pensil, penggaris, dan gunting. Nah, berikut langkah-langkahnya ya sayang. Yang pertama, buatlah pola menggunakan kertas origami dan kertas gambar seperti contoh di atas. Cara kedua yaitu gunting dengan rapi mengikuti pola bagian-bagian mobil yang sudah kamu buat. Langkah ketiga, tempelkan hingga membentuk gambar mobil yang utuh. Buatlah beberapa variasi warna. Dan langkah terakhir, gantungkan menggunakan tali. Oke sayang, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian pada hari ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Saya alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majelis please. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke sayang. Dalas nisa gise wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.